Pemirsa, banyak kritikan muncul seputar jumlah perhitungan suara melalui Sirekap KPU. Selain Sirekap, kejanggalan lain juga terungkap dalam pemilu 2024. Berbagai persoalan muncul saat penghitungan suara cepat muncul dari aplikasi Sirekap milik KPU. Perbedaan jumlah hitungan surat suara dari TPS memiliki jumlah yang berbeda jauh dengan yang ditampilkan di Sirekap disoroti sejumlah lembaga masyarakat sipil. Dari pantauan yang kami lakukan dari hampir 7.000 TPS, ya, baik yang dilakukan langsung oleh pemantau penjaga pemilu maupun yang dilaporkan oleh masyarakat, kurang lebih kita mendapatkan gambaran sebagai berikut. Jadi 25% ini kesalahan atau dugaan pelanggaran karena salah input Sirekap. Ya, jadi berbeda dengan sebelumnya pada masa kampanye, laporan yang kami terima dan pemantauan yang kami lakukan itu dugaan pelanggaran sepertiganya karena disebabkan oleh ketidaknetralan aparat. Pada H-1 sampai hari ini, jenis pelanggaran atau jenis kesalahan yang terjadi paling besar di Sirekap. Kemudian juga ada masalah administrasi tata cara pelayanan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPPS di TPS pada hari H. Kemudian juga ada masalah netralitas sebesar 13%, ini netralitas dari para penyelenggara. Kemudian politik uang dalam bentuk bagi-bagi amplop, sembako dan lain-lainnya yang terjadi terutama H-1 sampai menjelang pencoblosan, ya istilah orang serangan fajar. Dan yang kelima terkait dengan DPT. Ya, jadi banyak yang melaporkan bahwa nama dia ada di dalam DPT tapi dia nggak mendapatkan surat panggilan, atau sebaliknya dia tidak terdaftar di DPT, atau bahkan anggota keluarganya bahkan yang sudah meninggal tapi masih terdaftar di DPT dan diberikan surat panggilan untuk mencoblos. Akan tetapi dalam konferensi pers yang membagikan temuan dugaan kecurangan dalam rangka jaga pemilu, Jaga Suara 2024 diingatkan bahwa persoalan serius di pemilu bukan hanya dari salah input data saja. Yaitu Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Terjadi kesalahan input di dalam Sirekap mereka. Ada dua pola yang menarik. Bukan tidak ada capres yang lain, tapi yang kami temukan satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau mau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03. Simpulan kami ya bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Hingga saat ini, sejumlah lembaga pemantau pemilu masih menerima laporan masyarakat terkait kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di lapangan. Pemirsa, KPU menjadwalkan pemungutan suara lanjutan di sejumlah TPS di Kecamatan Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, hal ini akibat sejumlah TPS mengalami kekurangan surat suara. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kota Bekasi akan menjadwalkan pemungutan suara lanjutan di sejumlah TPS yang tersebar di Kecamatan Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemungutan suara lanjutan dilakukan karena adanya kekurangan ribuan surat suara saat hari pencoblosan, baik surat suara pemilihan presiden, pemilihan legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Jawa Barat. Ada beberapa informasi dari bawah, katanya ada beberapa TPS yang terhenti pelaksanaannya karena ada
kekurangan surat suara. Nah, itu masih dalam proses pendataan ada berapa gitu. Nanti kalau misalkan memang secara ternyata ada, tentu kami harus melakukan pemungutan suara lanjutan gitu. Untuk penjadwalan pemungutan suara lanjutan, KPUD Bekasi hingga saat ini masih menunggu laporan terkait adanya kekurangan surat suara dari TPS-TPS lainnya yang tersebar di Kecamatan Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini dari Sumatera Barat dilaporkan Bawaslu Kabupaten Pasaman mengatakan 2 hari 941 TPS berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Ya, di mana pemungutan suara ulang ini, Anita dan pemirsa, dilakukan karena masih banyak pemilih yang tidak terdaftar. Dari 941 TPS yang ada di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, diduga ada 2 TPS yang berpotensi untuk pemungutan suara ulang. 2 TPS yang berpotensi terdiri dari TPS 14 Kecamatan Padang Gelugur dan TPS 6 Kotorajo Kecamatan Rau Utara. Berdasarkan catatan Bawaslu, dugaan pelanggaran yang terjadi pada 2 TPS tersebut, ada sejumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak terdaftar pada DPT, DPTB, atau DPK pada TPS yang bersangkutan. Dari data yang ada di Bawaslu Kabupaten Pasaman, akan melakukan investigasi dengan meminta laporan hasil pengawasan PTPS dan beberapa bukti pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan PTPS yang dibuat yang dituangkan dalam form hasil pengawasannya, nah nanti disampaikan ke Panwas Kecamatan melalui PKD. Di TPS 14 Padang Gelugur itu ada potensi PSU. Nantinya Bawaslu akan menyampaikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada PPK untuk menentukan pemungutan suara ulang atau tidak. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryo Hanes, iNews melaporkan. Pemirsa, karena sejumlah alasan beberapa daerah melaksanakan pemungutan suara susulan. Ya, salah satunya di Tangerang Selatan, ratusan warga antusias menggunakan hak suara mereka di belasan TPS setelah tertunda akibat banjir. Empat 14 tempat pemungutan suara di Tangerang Selatan, Banten serentak melaksanakan pencoblosan susulan. Tempat pemungutan suara yang mengikuti pencoblosan susulan diantaranya dilaksanakan oleh TPS 73 dan TPS 74 Pondok Maharta, Pondok Aren. Pencoblosan susulan dilakukan akibat banjir yang sempat melanda wilayah ini pada tanggal 14 Februari lalu hingga diputuskan penundaan pencoblosan. Ya sudah plong, kita sudah memilih wakil rakyat kita. Kemarin sempat ditunda, jadi baru hari ini bisa nyoblos karena banjir. PSU dilakukan karena ditemukan 4 warga dalam satu keluarga yang memiliki KTP Depok, Jawa Barat dan ikut mencoblos di TPS ini. Padahal sesuai ketentuan, pemilih di luar domisili harus masuk dalam daftar pemilih tetap tambahan. Jadi karena ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Penarukan, kemudian per EKTP itu Kota Depok, kemudian ada 4 orang itu memilih di sini. Ada berapa orang itu Pak yang melakukan? Ya 4 orang. 4 orang. Iya, diberikan 1 surat suara. Sebenarnya dilakukan PSU adalah untuk suara Pilpres. Tidak seluruh wilayah Indonesia bisa menggelar pemungutan suara serentak karena berbagai alasan. Pencoblosan surat suara ditunda diantaranya karena masalah banjir, kekurangan surat suara, hingga gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakannya pemilu. Berdasarkan laporan yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum, terdapat 668 TPS di 5 kabupaten kota pada 4 provinsi se-Indonesia yang akan berpotensi melaksanakan pemungutan suara susulan. Dari Tangerang Selatan dan Kabupaten Tegal, Nunung Purnomo, Unibar, iNews melaporkan.